Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMA Negeri Bantul, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara diseminasi budaya positif oleh CGP angkatan 9 dari SMA Negeri Bantul. Semoga sampai akhir nanti diberikan kelancaran. Amin. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita nantikan sahabatnya Nabi di yaumul qiyamah. Amin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua, karena sudah menghadiri acara ini, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Untuk yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo kepada yang bertugas silakan. Bapak Ibu Guru, monggo untuk dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Monggo kepada kepala sekolah atau yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang saya hormati rekan-rekan guru pembela, calon guru pembela SMA Negeri Bantul dan teman-teman sekalian, guru hebat SMA Negeri Bantul yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita mengucapkan
bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dengan keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan CDP berupa diseminasi budaya positif dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu hasanah, yang menjadi penerang bagi kita semua, dan kita berdoa semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, pagi ini saya diminta untuk mewakili Bapak Ibu Sujati SPPNM sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Kabupaten ini karena beliau sibuk dan tidak bisa hadir di tengah kita. Namun tanpa kehadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat dan bangga kita semua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak di SMA Negeri Kabupaten ini. Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak, Ibu Reni, Bapak Yusron, Pak Haidar dan Pak Fatah adalah calon guru-guru penggerak yang mungkin nanti bisa menggerakkan Bapak Ibu semua, karena berangkat dari rasa tergerak itulah Bapak Ibu ini yang di depan berupaya untuk betul-betul mengaktualisasi diri menjadi guru penggerak yang nanti sangat diharapkan mampu menggerakkan komunitas di sekolah kita untuk betul-betul membudayakan banyak hal, di antaranya budaya kompetisi yang kemarin saya sebutkan itu. Kalau sudah ada budaya kompetisi, pasti kita semua ingin yang melakukan yang terbaik, selalu memperbaiki kualitas diri, karena guru selalu dituntut untuk meningkatkan 4 kompetensi dasar yang harus kita miliki. Ada kompetensi pedagogi, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana memahami karakter anak supaya kita menjadi guru yang dirindukan. Kemudian kompetensi profesional, bagaimana kita menyajikan materi-materi kita di kelas dengan penuh makna sehingga pembelajaran terasa sangat menyenangkan dan anak-anak terasa di kelas. Kemudian kompetensi kepribadian, selalu meningkatkan kualitas diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang menawan, pribadi-pribadi yang bisa dibanggakan dimanapun dan kapanpun, apalagi kita di hadapan putra-putri kita yang kita sangat diidolakan. Kemudian budaya atau kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial, bagaimana kita bisa membawa diri agar jiwa kita sebagai makhluk sosial di lingkungan kita bisa diterima dengan sangat baik. Budaya yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang ketiga dari program guru penggerak adalah budaya menjadi yang terbaik. Kalau Rasulullah bilang khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya lihat ada perubahan yang sangat signifikan dari beberapa teman CDP ini, budaya yang sangat santun dan membantu. Contoh aja Pak Haidar, Pak Yusron atau yang lain, begitu saya minta tolong, saya besok mau ikut simulasi mengajarnya, saya bantu atau apapun itu kegiatan, itu sudah menunjukkan bahwa ternyata kegiatan guru penggerak ini menjadi menggerakkan kita baik dari sisi sosial maupun yang lainnya. Itu sudah saya rasakan, apalagi karena ini masih dalam proses, saya yakin nanti ketika hasil akhirnya teman-teman akan menjadi pribadi yang sangat menawan. Dan pastikan Bapak Ibu guru sebagai calon penggerak nanti kalau sudah menjadi guru penggerak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Semadata ke depan yang lebih jaya. Itu saya yakin Bapak Ibu punya komitmen itu. Karena apalagi kita sebagai guru penggerak kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik buat sekolah kita. Karena sekolah kita itu sekolah favorit terus terang dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang saya kurang tahu ya, karena sistem zonasi yang rusak semuanya. Bukan menyalahkan sistem, tapi ini kemudian menjadi tantangan. Artinya kita harus terus berbenah diri untuk menyajikan yang terbaik. Kalau anak-anak secara kualitas pembelajaran atau kemampuan kognitifnya belum bisa kita samakan dengan orang-orang atau lulusan zaman dulu, maka kita bisa mengedepankan karakter
karakter anak-anak itu yang kita utamakan. Kalau di kelas banyak kok yang tidak bisa mengikuti, namun kita tonjolkan, kita kedepankan sisi karakternya. Kalau itu yang kita upayakan, tentu ilmu itu nomor sekian. Yang penting adab dulu, adabnya itu lebih baik, itu yang perlu kita tekankan. Maka profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum Merdeka ini. Karena kita ingin anak-anak itu memiliki karakter sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang Bapak Ibu sudah pahami semua. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menggerakkan teman-teman yang sudah mau menjadi guru penggerak dan teman-teman yang mau berproses untuk ikut menjadi guru penggerak. Saya doakan semoga semuanya akan berproses ikut seperti yang di depan ini dan ikut membangun kejayaan Semadata yang lebih hebat lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan oleh Ibu Evi Sundaida. Poin penting yang perlu diambil dari beliau tadi yang beliau katakan, apalah arti jadi guru penggerak jika kita tidak bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi untuk guru penggerak harus terus bergerak. Terima kasih sekali lagi. Untuk memasuki acara yang keempat, yaitu presentasi yang dilakukan oleh masing-masing GPP. Untuk yang pertama itu akan disampaikan oleh Pak Haidar. Beliau nanti akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, teori kontrol, dan disiplin positif. Monggo Pak Haidar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Izinkan kami berempat akan melakukan pembahasan materi tentang budaya positif. Baik, ada saya Eka Nasution, ada Pak Yusro, Bu Reni, dan Bapak Aryana Al-Fatah. Kami dari CGP Angkatan 9 sudah diberikan materi tentang budaya positif dan ada tugas untuk melakukan pembahasan atau diseminasi tentang materi budaya positif pada modul 1.4 ini, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Yang kedua, apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Belum. Kadang-kadang ya. Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif Bapak Ibu? Kadang-kadang ya. Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan pemantik ini bisa kita jawab sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya. 3 pertanyaan pemantik ini adalah 3 pertanyaan yang harusnya kita sebagai guru kita pertanyakan setiap hari. Gitu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini harus kita pertanyakan setiap hari agar kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Konsep inti budaya positif, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan disiplin positif. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah ruh dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Ada wirama, ada wirasa, itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu? Mari kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian tentang teori kontrol. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dari 3 refleksi tadi yang sudah ada itu tadi Bapak Ibu ya, itu ternyata di sekolah kita itu kan masih banyak anak yang melakukan pelanggaran. Dari anak yang banyak melakukan pelanggaran itu sudah diberikan hukuman. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tetap melakukan pelanggaran yang sama. Kan seperti itu yang terjadi. Ini menjadi tantangan buat kita Bapak Ibu. Jadi ternyata hukuman itu bukan merupakan solusi dari permasalahan itu. Terlambat ke sekolah misalnya, tidak mengerjakan tugas, tidak menghormati guru seperti yang sudah dibahas tadi, membuli temannya, itu merupakan budaya negatif yang ada di sekolah. Maka perlu diciptakan sebuah budaya positif Bapak Ibu. Dari budaya negatif itu harus diciptakan budaya positif. Menurut Gozen ini Bapak Ibu, seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu, tergerak, bersemangat itu karena keyakinannya, bukan karena perintah atau aturan-aturan yang ada. Itu menurut teori Gozen seperti itu. Jadi karena keyakinan seseorang itulah dia mau berubah, bukan karena peraturan. Itu yang terjadi pada siswa kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tetap menerapkan hukuman, nanti di materi selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Menurut teori Gozen seperti itu. Jadi orang itu akan termotivasi kalau dia sesuai dengan apa yang diyakininya, bukan karena peraturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada teori namanya teori kontrol Bapak Ibu. Coba jenengan lihat dari gambar ini, itu menggambarkan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata belum tentu Bapak Ibu. Bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ternyata di teori kontrol tidak seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa memaksakan sesuatu ke anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak bisa. Mereka bisa kita kontrol dengan cara apa?
dengan cara membuat keyakinan sesuai dengan teorinya Gordon tadi. Kalau mereka sudah yakin dengan keyakinannya, maka mereka akan tergerak, bersemangat, termotivasi untuk melakukan apa yang sudah diyakininya. Ini adalah tabel paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada teori kontrol, ada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah teori yang menyatakan bahwa orang melakukan sesuatu itu karena faktor eksternal. Misalnya karena faktor peraturan, karena faktor dukungan. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol itu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu itu dengan apa yang diyakininya. Perbedaannya apa Bapak-Ibu? Kalau kita menggunakan stimulus respon, yang terjadi adalah efeknya jangka pendek. Misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas, itu kita hukum. Itu kan efektif Bapak Ibu ya. Tapi nggak akan jangka panjang. Anak ya hanya melakukan tugas, mengerjakan tugas itu ya pada saat itu juga, karena faktor eksternal. Kalau teori kontrol ini berbeda 360 derajat dengan teori stimulus respon. Kalau teori kontrol itu kita membuat keyakinan dengan anak, meyakinkan anak bahwa yang dilakukannya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkannya, yang diyakininya, sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul tulus karena diyakini. Anak itu yakin bahwa yang dilakukannya itu memang sesuai dengan yang diinginkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya di stimulus respon itu ada pernyataan realitas atau kebetulan kita sama. Di teori kontrol diubah Bapak Ibu menjadi realitas atau kebetulan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari teori kontrol ini Bapak Ibu? Bahwa di teori kontrol itu kita ditekankan untuk selalu berpikir positif tentang siswa. Contoh misalnya model berpikir menang kalah. Kita biasanya kan seperti itu. Kita memaksakan apa yang kita inginkan. Kalau sudah tercapai apa yang kita inginkan, maka kita merasa menang. Tapi di teori kontrol itu kebalikannya. Kita harus berpikir bahwa kita untung, orang lain juga untung, sehingga tidak ada yang dirugikan. Lanjut Bapak Ibu, materi tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin atau budaya positif ini yang perlu kita budayakan di sekolah kita, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya contohkan di atas itu, bahwa dengan cara-cara menghukum banyak siswa melakukan pelanggaran, terlambat datang ke sekolah, tidak melakukan piket kelas, tidak hormat kepada guru, membuli temannya, sudah kita lakukan hukuman, tapi nyatanya tetap saja mereka melakukan hal yang sama. Kalau ini tidak segera kita atasi, Bapak Ibu, maka siswa lain akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Ini menjadi kewajiban kita sebagai guru untuk membuat budaya positif di sekolah. Sesuai dengan teorinya Gosen itu tadi, bahwa seseorang akan tergerak, termotivasi untuk melakukan sesuatu yang diyakininya daripada hanya menjalankan perintah-perintah atau peraturan tadi. Itu yang harus mindset, itu yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Jadi nanti ada teori, ada materi namanya kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan lagi namanya kalau sekarang, tapi keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dengan murid. Jadi kalau dulu peraturan itu adalah top down, sekarang bottom up, Bapak Ibu. Kita gali keyakinan-keyakinan apa yang diinginkan oleh siswa, sehingga kalau keyakinan-keyakinan itu bersama dibuat antara guru dengan siswa, maka siswa itu paham betul dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama. Maka dengan keyakinan itulah mereka akan dengan kesadaran diri yang disebut dengan kesadaran intrinsik itu tadi, motivasi intrinsik itu tadi, dia akan melakukan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ida sudah memaparkan dengan sangat jelas dan sangat menarik sekali. Untuk pemateri yang kedua itu Bapak Isron. Beliau nanti akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Monggo Pak Isron, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memberi kesempatan. Sangat luar biasa sekali, saya langsung menyambung dari pemaparan dari Pak Haidar yang sudah menjelaskan tentang disiplin positif di sekolah. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama semua warga sekolah, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya, atau sering disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Kebetulan di implementasi kurikulum Merdeka ini, nilai-nilai kebajikan yang digunakan adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada 6 elemen atau 6 dimensi yang sudah kita nyanyikan bersama tadi ya. Beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu teori yang lainnya, ini kebetulan hanya 3, masih banyak sebenarnya, yang di dalamnya itu mengakomodir seluruh nilai-nilai kebajikan. Intinya adalah bahwa kita dalam menerapkan disiplin positif tadi, termasuk menerapkan teori kontrol, tetap kita berpikirannya mengacu ke arah positif. Contoh misalkan yang dikatakan Pak Haidar tadi tentang keyakinan. Selama ini yang kita kenal di kelas maupun di sekolah itu berupa aturan atau tata tertib
itu identik dengan kalimat-kalimat yang cenderung negatif, dilarang, tidak boleh, harus, dan seterusnya. Nah, ini yang mencoba kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif atau lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang juga sudah saya terapkan pribadi di kelas, bahwa ketika saya tanya, mari kita buat keyakinan kelas. Anak-anak mengusulkan satu keyakinan, dan benar yang keluar dari anak-anak, tidak boleh ramai, tidak boleh celometan, hampir semua tidak boleh, dilarang, harus. Itu lebih diksinya ke arah negatif. Nah, itu yang mencoba kita, atau di sini di disiplin positif kita rubah menjadi keyakinan yang awalnya mungkin tidak boleh ramai ketika pembelajaran, bisa dirubah menjadi mengikuti pembelajaran dengan tertib dan seterusnya. Nah, itu merupakan acuan kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada definisi bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan teori kontrol tadi, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya di antaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita. Sebagai contoh yang bertahan hidup, mungkin ada anak yang di kelasnya jahil, mencuri makanan, atau mungkin mengganggu teman yang lainnya, ikut menghabiskan bontotan dan seterusnya. Nah, ini ada kemungkinan kebutuhan bertahan hidup di lingkungan masyarakat atau di rumahnya atau di keluarganya itu belum terpenuhi. Ini salah satu kemungkinan ya. Kita tidak bisa menentukan karena faktor ini tidak. Ini salah satu kemungkinan. Bisa jadi anak ini kenapa kok sering mencuri, kenapa kok. Nah, selain mungkin lingkungan, mungkin ada faktor ini belum terpenuhi. Kemudian yang kedua ada faktor kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, rasa diterima atau dipedulikan orang lain. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, mungkin ada siswa-siswi kita yang mereka merasa ingin diperhatikan di kelas, tetapi dalam bentuk negatif, sering celometan, sering rame sendiri. Nah, itu bentuk-bentuk yang mereka tampakkan, tetapi dalam bentuk negatif. Artinya mereka ingin diperhatikan oleh guru. Mungkin di rumahnya keluarganya konflik, atau mungkin ada masalah dengan teman, atau mungkin dengan sahabat bersih mungkin. Ya, ini jadi ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang dia tidak mendapatkan itu, sehingga mereka wujudkan dalam bentuk sikap-sikap atau perilaku yang mungkin tidak pantas atau berjalan negatif. Lalu yang ketiga ada penguasaan atau power, di mana di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Memang ada di kelas itu ada anak-anak yang mungkin lebih banyak ngomong dalam bentuk ranting itu kan arahnya ke negatif, karena mereka mungkin memiliki rasa ingin berkuasa, memiliki rasa ingin menjadi pemimpin, tetapi karena tidak didukung dengan kompetensi yang mumpuni, sehingga yang muncul adalah sisi negatif. Nah, ini mungkin mereka memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Lalu yang keempat ada kebutuhan kebebasan atau freedom. Di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, mungkin ada anak-anak yang di dalam kelas itu cenderung pendiam,
karena mungkin di keluarga mereka tidak bebas, sering dimarahi, sering diatur dan seterusnya. Mereka untuk kebutuhan kebebasannya tidak mendapatkan itu, sehingga di kelas tidak aktif dan seterusnya. Itu kebutuhan kebebasan. Lalu yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Ada siswa-siswi yang sering bermain sendiri. Kemudian ada humoris, antusiasme atau tertawa. Nah ini juga kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia juga butuh kesenangan atau fun ya. Jadi ketika anak-anak itu mungkin di lingkungan rumahnya kurang dalam kebutuhan kesenangannya, maka itu akan dimunculkan ketika di sekolah. Nah, 5 kebutuhan dasar ini sejatinya dibutuhkan manusia atau siswa-siswi kita juga. Ketika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan siswa-siswi itu, murid-murid kita menunjukkan sikap yang dimana kebutuhan itu tidak dipenuhi, tidak terpenuhi dalam bentuk-bentuk yang mungkin cenderung ke arah negatif. Maka di dalam disiplin positif ini kita juga diharapkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Guru tadi, bahwa salah satu kompetensi kita juga harus bisa mengenali murid-murid kita. Di antaranya 5 kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi sehingga mereka dapat menerapkan disiplin positif sesuai dengan kebajikan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Yati dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Islam sudah memaparkan dengan luar biasa dan sangat menarik sekali. Dilanjutkan untuk pemaparan yang ketiga akan dilakukan oleh Bu Reni. Monggo Bu Reni, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Akan saya lanjutkan. Nah, di sini ada video. Monggo Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri. Kita ikuti dengan semangat, B. Contohnya ada di sini. Termasuk mengurangi lemak-lemak kita. Nyanyi yuk,
sekedar drinking agar kita fresh ya, fresh dan sedikit berkeringat. Oke, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia dan 5 posisi kontrol. Nah, sekarang tentang motivasi perilaku manusia, ini tadi sempat sedikit dibahas oleh Pak Haidar ya, tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang atas coba pandangan lihat semuanya, itu ada motivasi intrinsik. Jadi ada 2 motivasi perilaku manusia, yang ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri. Kalau yang dari luar namanya ekstrinsik, kalau yang dari dalam diri namanya intrinsik. Kita semua melakukan sesuatu, kita dan murid, kita kan sebagai guru kita lihatnya murid, tapi ini secara umum kita juga pasti mengalami. Jika kita melakukan sesuatu dan murid kita melakukan sesuatu karena takut, karena tidak nyaman, karena takut dihukum, jadi akhirnya dia melakukan itu dengan terpaksa. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, ada juga yang sifatnya sepertinya bagus, yaitu diberikan penghargaan. Siapa yang bisa Bu Reni berikan hadiah? Nah, dia akan melakukan hal itu karena ada dorongan hadiah, sehingga dia tertarik. Itu juga motivasi ekstrinsik. Nah, apakah hal itu baik? Bagaimana? Tidak saling baik, ya kan? Berarti dia tidak tulus. Secara ketulusan itu tidak tulus. Kita wes ya, Bapak Ibu, ingin datang awal karena absen, karena takut ada teguran, ya itu namanya motivasi ekstrinsik. Kita ingin baik gitu karena nanti ada sertifikatnya, nanti ada anunya, nanti ada ininya. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu sebenarnya kurang tulus. Ya, itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi itu sebenarnya kurang baik. Oleh karena itu, jika anak melakukan sesuatu karena ketakutan, karena takut akan peraturan, karena takut dihukum, itu sebenarnya tidak tulus. Nah, kemudian hadiah, pemberian reward. Nah, ini kalau anak SMA mungkin bisa ya. Saya pernah memberikan reward karena untuk membuat saya tuh melihat anak-anak itu diberikan hadiah kan senang ya. Saya tuh senang melihat anak-anak itu tertawa, yeay gitu. Makanya saya berikan hadiah. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini tuh kurang tepat, karena itu merupakan hukuman buat dia, karena saya mengajak anak itu untuk kedepannya tidak tulus. Setiap belajarnya Bu Reni akan dapat hadiah reward. Nah, tapi ternyata saya salah, ternyata seperti itu salah, tidak boleh kan, cuma kecanduan seperti itu. Akhirnya karena kita itu alhamdulillahnya kita kan belajar SMA. Anak SMA itu kalau diberitahu, nah ini Bu Reni berikan reward, tapi bukan berarti untuk seterusnya kalau Bu Reni tidak memberikan reward lalu kamu tidak semangat ya. Iya Bu. Nah, untungnya seperti itu kan kalau anak SD. Ini harusnya tidak kita biasakan untuk memberikan reward gitu. Tapi kalau anak SMA kan sudah berpikir dewasa, mungkin mereka akan senang saat itu, tapi seterusnya mereka akan paham karena mereka butuh semacam prestasi, nilai gitu, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya reward itu kurang baik, dan hukuman itu apalagi itu akan membuat anak melakukan tindakan yang tidak lurus. Nah, selanjutnya motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik ini membuat orang lebih tulus. Kenapa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Jadi saya tidak ingin terlambat karena saya yakin sifat terlambat itu tidak mencerminkan diri yang profesional. Nah, kita harus sadar, anak saya tidak mengerjakan tugas karena tugas ini merupakan tanggung jawab saya sebagai murid. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Jadi apa yang mereka lakukan itu tulus dari dalam hatinya, bukan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah gitu.
jadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik itu? Keyakinan kelas tadi yang sudah dibahas oleh Pak Haidar dan Pak Yusron itu juga merupakan hal yang penting. Jadi apa sih? Kalian yakin dengan apa? Kewajibanmu sebagai murid itu apa? Mereka tuh harus sadar sepenuhnya, sehingga apa yang mereka lakukan itu sangat tulus dan tanpa paksaan, seperti itu. Sampai sini, sama dia tentang motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Pak. Yang berikutnya. Dulu Pak saya pegang. Lanjut. Oh ini saya yang menjelaskan. Oke. Lanjut di sini saya akan menjelaskan apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini sebelum ke 5 posisi kontrol ya. Saya jelaskan dulu hukuman itu apa sih? Hukuman adalah suatu tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi menghukum. Apa kalau menghukum anak itu sepakat hukumannya seperti itu? Tidak kan? Jadi kita, wes kamu lari dari lapangan, wes kamu kan gitu ya. Nah, kita yang menentukan. Itu adalah hukuman. Nah, sekarang yang kedua konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi ini satu sudah terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi peraturannya seperti ini, siswanya sudah tahu, jadi sudah paham jika kamu seperti ini konsekuensinya apa. Nah, sudah sepakat, ada kesepakatan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dengan konsekuensi itu kan jadinya tidak positif, ya kan? Nah, jadi ada konsekuensi itu tetap disepakati, tapi mereka sebenarnya melakukannya itu tidak nyaman seperti itu. Nah, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Didelok, dilihat, ya Bapak Ibu ya, maaf, dilihat, sini, panggil. Nah, kamu begini, apa konsekuensinya? Nah, itu tetap ya di sana guru itu memonitor dan jadi sekolah tuh tertekan. Nah, tapi mereka di sini masih ini lebih baik daripada hukuman. Kenapa? Karena murid kan sudah paham, sudah tahu di sini. Nah, ini lebih baik daripada konsekuensi, tapi bukan paling baik ya. Karena yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi itu apa? Satu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi ini bedanya kita sudah buat keyakinan, bukan peraturan ya, bukan tata tertib. Kalau tata tertib itu sebenarnya berbeda dengan keyakinan. Tata tertib itu tidak diajak anak-anak itu satu arah, iya. Jadi kalau keyakinan apa yang kalian yakini? Tadi kata Pak Haidar, Pak Yusron tadi tentang keyakinan tidak boleh ramai. Nah, tidak boleh ramai itu diganti yang positif, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Nah, itu kalimatnya lebih positif daripada tidak boleh ramai. Nah, itu jika anak-anak Arab mengikuti pembelajaran dengan tertib dan mereka semuanya yakin itu namanya keyakinan kelas dan bisa jadi keyakinan sekolah. Nah, nanti keyakinan kelas jika disepakati semua warga sekolah akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Nah, jika semua anak-anak itu sadar tentang keyakinannya, kita bisa melakukan restitusi. Nah, restitusi itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Pata lebih lanjutnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nanti jika saya jelaskan semua, ya masih ada yang berikutnya. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang sudah kami pelajari semua di guru penggerak. Ya, ternyata saya sadar posisi saya di mana selama ini. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Jadi selama ini kita akan ada di posisi yang mana? Yuk kita introspeksi. Penghukum. Nah, tadi saya jelaskan hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu seperti apa? Nah, jadi sifatnya tadi apa? Satu arah dan tidak ada kesepakatan. Contoh, ini guru penghukum. Sini kamu. Telat aja kamu ini.
bagaimana itu tadi kenapa terlambat mungkin ya. Gak tahu guys, pusat 50 hari. Nah, seperti itu penghubung ya, penghubung. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Bagaimana ini? Ini apa? Saya contohkan. Membuat bersalah. Saya itu kecewa sekali sama kamu. Selama ini saya pikir kamu itu anak yang baik. Ternyata kamu ini bukan baby. Ternyata kamu ini sangat mengecewakan saya. Lah kamu ini loh kok bisa kayak gini nih? Kamu itu pikirannya di mana? Otaknya di mana? Gimana kamu nggak kecewa melahirkan anak seperti kamu? Dramatis saya ya. Nah, itu membuat rasa bersalah itu akan membuat anak down. Iya down, gitu. Nah, jadi mentalnya itu langsung, ya Allah, gitu. Langsung kayak apa? Bapak Ibu. Jadi anak itu jadi, ya Allah saya ini sangat tidak membanggakan. Saya ini, jadi anak tuh tambah minder, bukan tambah ingin memperbaiki. Mereka jadi mana? Baper gitu loh. Nah, jadi seperti itu membuat rasa bersalah. Mentalnya down langsung. Nah, sekarang yang ketiga yaitu teman. Ini yang saya rasakan ini, teman. Jadi begini, teman tuh gini. Bukan seperti itu. Misalnya datang ke kita ya. Kamu ini loh, lama maneh. Gitu. Dulu ini mas janji apa kalau Bu Reni? Kamu maneh kan? Gitu-gitu. Nah jadi kita seakan teman ya. Wes janji maneh. Kamu besok tidak boleh seperti itu. Ya, janji sih kalau Bu Reni atau apa gitu. Nah jika kita terlalu seperti teman gitu ya, kepada anak yang bersalah kita terlalu seperti teman dan janjinya dia itu sama kita saja. Nah, jadi dia itu akan tidak melakukan itu hanya kepada saya. Sedangkan ke guru lain pancet tetap gini. Jadi misalnya gini, di pelajaran Bu Reni kalian harus begini anak-anak ya. Pokoknya Bu Reni nggak mau seperti ini kalian. Iya Bu Reni, gitu ya. Besok pelajaran saya minta masuk. Kok ramai anak-anak ini? Nah, kenapa? Karena mereka itu hanya terlalu berteman dengan Bu Reni, seperti itu. Nah, ini sebenarnya posisi seperti ini membuat anak-anak tergantungan akan salah satu guru saja. Tersugesti. Nah, seperti itu. Tapi kalau semuanya di teman, main ini nggak apa-apa, baby. Tapi menyepelekan, ya. Kalau teman itu menyepelekan. Iya. Nah, sekarang yang keempat, pemantau. Nah, ini tadi letak konsekuensi tadi. Nah, jadi kalau guru sebagai pemantau itu, guru sudah punya konsekuensi yang disadari oleh siswa. Nah, jadi ini sebenarnya ya, ini apa dari terendah sampai tertinggi. Terlihat ya. Jadi penghukum paling bawah ya, lalu membuat merasa bersalah. Lalu tingkatan berikutnya teman, tingkatan berikutnya pemantau. Nah, tingkatan berikutnya yang paling bagus itu manajer, seperti itu. Nah, jadi untuk pemantau itu sudah punya konsekuensi. Anak sudah sadar konsekuensinya. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kamu ini terlambat berapa kali, gitu kan? Sadar konsekuensinya apa? Kalau terlambat ngaji pak, apa? Baca Yasin. Ya wis, baca Yasin. Itu kan masih lebih baik ya kan. Nah, jadi pemantau ini sudah ada konsekuensi. Hanya konsekuensi itu sebenarnya memang kurang membuat anak nyaman. Pemantau itu tugasnya pemantau. Nah, yang terakhir manajer. Nah, di manajer inilah guru menerapkan restitusi. Di restitusi ini akan nanti bagaimana tahap-tahapannya akan dijelaskan oleh Pak Kata. Nah, jadi nanti di manajer ini kita akan melakukan pendampingan secara pribadi dengan anak itu. Nah, ini sebagai Bu Sekreta dan Bu Yani sebagai guru BK pasti sering sekali melakukan hal tersebut ya. Jadi di sini manajer itu mencari solusi bersama.
dikeluhkan oleh siswa. Solusinya apa jika kamu seperti ini? Seperti itu. Jadi manajer ini yang paling baik, posisi yang paling baik yang bisa dilakukan kita sebagai guru, seperti itu. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol dulu. Saya akan menjelaskan sampai sini. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Fatah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni sudah memaparkan dengan luar biasa sekali. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Fatah. Monggo Pak Fatah, seperti bersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik ya, terkait dengan posisi kontrol, saya ucapkan terima kasih itu Bu Feni sudah menjelaskan terkait dengan posisi kontrol tersebut. Kemudian terkait dengan yang dipakai ini adalah salah satu kalimatnya. Tadi dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Ya, kira-kira nih untuk kalimat ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Kira-kira membuat merasa bersalah. Kenapa kira-kira? Ya, kita bilang karena ada kalimat yang dia menjatuhkan mental siswa. Saya kecewa sekali dengan kamu. baik, kita berikan aplaus untuk kita ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi seperti yang disampaikan Bu Reni ya. Jadi kalau kita sampai membuat siswa itu baper ya, itu sama dengan kita membuat rasa bersalah seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kira-kira apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana? Kira-kira hukumankah? Posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer? Kalau bisa cerita gimana? Kira-kira sebagai apa? Ini kalau tidak ada final akhir itu bisa rasa bersalah, membuat rasa bersalah kamu tidak pernah benar. Tapi kalau misalkan kalau ada poin akhirnya, tapi kalau membuat seperti ini, ya hukuman kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi hukumannya secara verbal itu menurut saya. Oke, terima kasih ya. Bisa plus untuk Bu Cerita ya. Nah, ini contohnya adalah pembuntung ya. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan hal ini? Kira-kira apa? Manajer katanya Bu Eni. Bagus ya, jujur ya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini kira-kira yang mana? Teman ya, luar biasa ya. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, luar biasa sekali ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu ya kita butuhkan ya, kemudian seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sedikit memutar atau melihat video dari presentasi di depan ini. Kita nanti bisa menyimpulkan ya seperti apa yang ada lagi ya.
Baik, karena video yang luar biasa sekali ya, mungkin di sini dari Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan dari video tersebut. Mungkin Bu Laila bisa memberikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang sangat menyentuh sekali. Kita sebagai guru, khususnya saya, juga harus banyak belajar mengenai keadaan siswa. Dan memang ketika kita ada di lapangan, ketika kita melihat siswa yang terlambat, ya pasti hanya itu saja. Ketika saya memasuki kelas 11 IPS 11I, yakni khususnya ada Sakbul, sangat sering sekali terlambat. Mungkin bedanya juga terasa demikian, sering sekali memberikan surat izin selalu terlambat. Saya juga banyak belajar mengenai hal tersebut, bahwa saya tidak boleh semena-mena menghukum siswa yang terlambat seperti itu. Dan itu pun kalaupun saya menghukum, saya harus lebih bijak. Kemarin anak-anak memang benar saya suruh membaca Yasin di depan. Semoga kemarin bisa apa yang saya lakukan kemarin bisa membuat Sakbul lebih baik. Itu yang ada di lapangan. Ketika saya melihat video yang ada di depan, saya harus lebih banyak belajar lagi, bahwa saya harus mengerti dulu keadaan siswa saya seperti apa, karena kita tidak bisa menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain, karena memang mereka memiliki keluarga yang berbeda antara yang satu dengan keluarga yang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bu Laila ya. Wah, benar sekali ya. Jadi memang pada dasarnya siswa terlambat itu pasti ada alasannya. Ya, mungkin malam dia masih harus kerja di pasar, membantu orang tuanya. Kita tidak tahu. Tiba-tiba kita hukum aja dengan secara fisik. Ini juga pernah saya alami ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya masih SMP ya. Saya duduk di depan memperhatikan. Mungkin karena saya duduknya glosor gitu ya. Gurunya nulis menerangkan, saya glosor di depan. Tiba-tiba saya dihampiri, ditampar saya dan berbekas kapur putih di pipi saya. Dan ternyata sampai sekarang pun, mohon maaf, saya sakit hati, cukup membenci beliau sebagai guru. Nah, sekarang saya jadi guru dan saya tidak akan mencontoh
siswa. Jadi mari Bapak Ibu guru yang mungkin ya terbiasa menyalahkan siswa, coba kita memahami diri kita terlebih dahulu. Apakah kita ingin sempurna? Apakah kita ingin perfect seperti itu? Setiap siswa, setiap kita yang ada di sini pasti pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Oleh karenanya, malah kita merefleksi, mengevaluasi bersama-sama seperti guru, khususnya di SMA Negeri 2 Tanggul ini, agar ke depan kita menjadi pribadi dan guru yang lebih baik seperti itu ya. Amin ya. Baik, jadi saya yaitu menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Reni. Jadi intinya kita membuat keyakinan kelas itu dengan memberikan masukan dari siswa. Jadi intinya bukan kita yang membuat, tapi kita secara berkolaborasi bersama-sama itu membuat sebuah kalimat yang nantinya akan disepakati bersama. Dan ketika dilanggar oleh siswa, misalkan datang setelah istirahat harus tepat waktu ya. Nah ternyata siswa A yang mengatakan, ternyata siswa A terlambat, ternyata dia akan merasa, wah ini yang buat saya, tapi kenapa saya terlambatnya? Nah seperti itu. Ya, baik. Terkait dengan segitiga restitusi ya, jadi ini adalah salah satu solusi ya yang tadi dijelaskan oleh Ibu Reni ya. Jadi ada apa namanya itu hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah untuk restitusi itu ada stepnya, ada langkah-langkahnya, ada sintaknya ternyata. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya segitiga ini dimulai dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita ini itu tidak ujuk-ujuk ya menanyakan, kamu salah ya? Apa yang kamu lakukan ini? Seperti itu. Dan sekarang masuk seperti contoh video tadi, gak ujuk-ujuk seperti itu. Ada langkah-langkahnya. Nanti ada contohnya, contoh realnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan siswa itu salah atau benar seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas kita kan sudah dibuat nih, ya. Kira-kira sesuai nggak dengan pelanggaran atau kesalahan yang melakukan? Iya Pak, misalnya seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya salah itu sebenarnya diperlukan. Jadi kita berbuat salah itu perlu untuk memperbaiki ke depan biar lebih baik. Kalau kita nggak salah, ya sudah. Kalau kita sudah pintar, ya sudah. Ngapain sekolah? Kan sudah pintar, misalnya seperti itu. Tapi yang namanya kodrat manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah inilah salah satunya. Misalkan kita memberikan pertanyaan, ya, atau kita memberikan masukan kepada siswa. Berbuat salah itu wajar kok, nggak apa-apa. Itu kita tuh lebih, oh iya, Pak Guru pasti pernah melakukan kesalahan kayak mas saya kok. Dia pasti akan berpikir seperti itu. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada. Kita sampaikan kepada siswa, tidak ada yang sempurna kok. Saya juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Dan Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak berfokus pada permasalahannya, tapi fokus pada penyelesaian solusi. Saya merasa bahwa ketika ada satu permasalahan, itu alternatif penyelesaian solusi itu pasti banyak. Tapi di antara yang banyak itu pasti ada yang paling tepat dan sesuai. Kemudian kamu berhak merasa begitu seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya. Jadi pasti semua itu ada alasan. Kenapa kamu mencintaiku? Karena tidak aku temukan satu alasan pun untuk aku nggak cinta sama kamu. Ya itu berarti itu ya. pasti nggak ada. Pasti ada alasannya. Seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalimat-kalimat ini positif untuk membangkitkan rasa tanggung jawab siswa atas kesalahan yang mereka buat seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dalam diri kita.
Nah, apa kegiatan kelas kita? Masih ingat tidak? Misalkan seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama waktu kita membuat kegiatan kelas bersama-sama di kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Oh, kelas itu seperti ini Bu, ada AC-nya, ada TV-nya, ada kulkasnya, itu rumah ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya kan ingin menjadi dokter. Nah, kalau kamu ingin menjadi dokter, kira-kira sikap kamu sudah seperti seorang dokter enggak? Oh iya, dokter itu baik apa jahat ya? Baik Bu, menolong orang seperti itu. Nah, kira-kira kamu harus menolong orang enggak? Iya, dimulai dari sejak ini seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Ya, kebetulan kemarin kita sebagai calon guru bergerak di Loka Karya 2 ya, kita mempraktikkan mencontohkan bagaimana penerapan restitusi dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ali mengejek Amira hingga menangis dikarenakan nilai Ali lebih tinggi dibandingkan dengan Amira. Mari kita saksikan bersama-sama contoh simulasi ya yang dilakukan oleh saya dan Pak Yusron. Ya, saya ini sebagai guru, Pak Yusron sebagai Ali ya, dan Bu Sinta ini sebagai Amira. Kita saksikan bersama-sama. Baik, kita berikan applause dulu untuk video yang terakhir ya. Jadi video ini menceritakan tentang Ali ya, yang tadi itu dia itu terlalu senang ya, saking senangnya sampai
mengolok-olok Amira karena nilainya lebih jelek. Biasanya Amira yang tinggi nilainya seperti itu. Jadi kebetulan karena Alina nilainya tiba-tiba tinggi nih, wah dia merasa bangga nih, sampai ada yang membuat Amira merasa baper dan menangis seperti itu. Nah, yang dilakukan guru di sini yang pertama adalah menstabilkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira Ali saya tadi melihat Amira itu kok menangis. Nah, apa yang Anda lakukan? Jadi kita tidak tiba-tiba menuduh ini, apa itu? Apa itu? Bapak normal. Tapi kita menggunakan kalimat yang sopan dan santun seperti itu. Ya Pak, saya terlalu bagus, jadi saya seperti itu. Nah, itu menstabilkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada yang namanya itu memvalidasi bila kita salah. Nah, kira-kira Ali, ya, apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Iya Bapak, yang saya lakukan itu ternyata salah. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan keyakinan. Nah, kan dari dulu kan sudah kata bilang, ya, dan kita sudah menyepakati bersama-sama keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama nih, ya. Apalagi ya Pak, saya harus menghargai. Baru dia sadar dia keyakinannya kita buat bersama-sama. Tapi kalau saya peraturan, aku kan begini, salah, dihukum seperti itu. Udah tidak zamannya. Bayangkan sekarang banyak guru yang di penjara, betul ya, dipidana, diperkarakan karena mencubit, ya, karena membuat itu kekerasan secara fisik seperti itu ringan. Kalau dulu Pak mau ditambahin sama tua, tapi sekarang kita harus menyadari Bapak Ibu, kalau sekarang itu zamannya sudah berbeda, bukan zaman dulu. Iya, jadi pengalaman seperti ini ya kita harus terapkan yang baik-baik saja seperti ini. Ya. Nah, untuk berikutnya ya, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang atau manajer ya, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti itu. Jadi tentunya kita itu sebagai guru harus memberikan contoh suri tauladan kepada anak terlebih dahulu, ya. Karena anak itu atau murid itu pasti melihat gurunya, gurunya kira waduh, berarti pasti apa namanya itu dia takut, gurunya, ya wonge, misalnya. Nah, ada rasa takut di situ. Tapi kalau misalkan itu menghilangkan, masuk, senang seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan saya mewakili teman-teman yang ada di depan, Ibu Leni, Pak Iso, dan Pak Aida. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-katanya atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh Pak Farhan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini Bapak Ibu silahkan menanyakan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu JDP. Silahkan Pak Bayu. Mengaji Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas pengimbasan yang dilakukan oleh JDP. Jujur ini ilmu baru bagi saya, terutama terkait budaya positif, teori kontrol. Nah, di sini saya akan menanyakan terkait pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Haidar. Jadi Bapak Haidar tadi sudah jelaskan terkait teori kontrol yang dikemukakan oleh teorinya Bose. Nah, teori kontrol sendiri kan tadi menurut Bapak Haidar itu dengan membuat keyakinan, dengan memaparkan budaya positif dan siswa akan tergerak seperti itu Bapak Haidar. Terus Pak Haidar melakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan terkait masalah tersebut. Kita tahu sendiri di SMA 2 Tanggul tersebut ada beberapa siswa yang menurut saya itu siswa yang istimewa. Contoh di IPS 1 ada yang namanya Najri Ilham,
di IPS 2 ada yang namanya Enggar maupun Firman. Di di IPA 6 ada yang namanya Yogi. Nah, terkait masalah tersebut, bagaimana menurut Pak Hendra atau CGP yang lainnya terkait membuat kesepakatan dengan individu, bukan secara kelas, kesepakatan kelas kan tadi yang disampaikan kepada, tapi dengan kesepakatan secara individu. Karena menurut saya anak-anak seperti itu perlu mendapatkan perlakuan khusus. Saya pernah menanyakan ke Ari dengan pendekatan secara personal, dia itu sering membolos, 1 minggu itu bisa sampai 3 atau 4 kali. Terus saya tanyakan ke dia, kamu kenapa kok sering kalah pagi? Dia itu bilang, saya dulu ada masalah keluarga dengan ayah itu kan. Terus kamu tuh jangan kayak gini. Itu saya membuat kesepakatan dengan Ari. Nah, dia itu memang tergerak, dia itu sadar, merasa bersalah, tapi dia itu cuma masuk di kelasnya saya aja. Tapi di kelas-kelasnya dia itu alpha. Terus saya tanyakan ke teman-temannya, kok Ari ini masuk cuma di kelasnya Pak Bay aja? Iya Pak, Ari itu bilang ke saya, dia tuh merasa kasihan ke Bapak. Terus dia tuh merasa gak enak ke Bapak karena Bapak itu sudah memberikan motivasi ke Ari. Tapi kalau untuk guru-guru lain itu dia itu acuh, tidak peduli. Nah, di sini yang saya tanyakan, bagaimana menghadapi orang-orang anak-anak yang istimewa, contohnya seperti Ari, Yogi, dan Enggar dan teman-teman yang lainnya terkait membuat kesepakatan secara personal. Karena menurut saya meskipun diberikan motivasi, tapi memang hatinya itu sudah seperti batu ya, seperti keras dia. Jadi sudah tidak kompak gitu kan. Nah, terkait masalah tersebut bagaimana dengan tanggapan para bapak ibu CDP? Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya, super sekali. Monggo teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Bayu, langsung dijawab saja ya supaya pertanyaannya tidak menumpuk. Silakan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Bayu, bagus sekali Pak Bayu. Di sini saya bisa melihat Pak Bayu itu sudah posisi teman, ya kan, posisi teman, tapi dengan memberikan semacam motivasi intrinsik sebenarnya. Dia sudah membangun motivasi intrinsik, tapi hanya dengan Pak Bayu, seperti itu. Nah, kalau menurut saya, mengingat 5 kebutuhan dasar manusia. Terus penguasaan, survival, apa tadi Pak? Kasih sayang dan rasa diterima, sama udah survival. Power sudah. Nah, jadi kebebasan atau freedomnya. Jadi di sini menurut saya kita kan sudah pernah, pastinya anak itu kan sudah di home visit kan. Dengan jadi akhirnya guru-guru tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Kalau menurut saya kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan orang tua. Karena apa? Karena ada sisi-sisi kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi sebenarnya, sehingga dia ingin powernya ditunjukkan dengan cara yang salah, ya kan? Dia ingin kilo aku berkuasa, aku gak masalah, gak masuk. Nah, seperti itu power dia ingin aku loh jagoan, seperti itu. Nah, kesenangan dia mungkin apa kurang kesenangan di rumah atau bagaimana, akhirnya dia menunjukkan dengan ganggu temannya itu dia senang gitu. Jadi menurut saya 5 kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi, dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa dukungan orang tua. Kita sebagai guru itu mengapa kurang sanggup melakukannya, mengapa dia tetap berulang-ulang, karena kebutuhan dasarnya terus tidak terpenuhi. Mungkin di rumahnya dibutuhkan kerjasama dengan orang tua, seperti itu kalau menurut saya. Nah, jadi kalau mungkin Pak Bayu bisa, guru-guru lain ditularkan bagaimana mengatur Ariel itu. Saya sendiri kalau pelajaran saya pasti saya loh Bu, apa sih nggak buat Bu Reni, terus masuk
kurang mau maneh, untuk salah maneh aku gitu. Nah kalau saya beri wiarnya tuh saya harus masuk ini loh, di pelajaran yang Bu ini saya balik dari kantin. Nah terus kamu habisnya pelajaran saya kembali lagi kantin. Ya lihat situasi Bu, kalau anu gitu memang anaknya gitu saat wes sepingin-pinginnya dia wes sekolah itu gitu ya. Kita harus butuh kerjasama dengan orang tua. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin mantan wali kelasnya. Oke, terima kasih luar biasa sekali dari Ibu Reni. Pertama-tama yang mungkin kita yakini, teori ini tidak semulus implementasi yang pasti ya. Teori ini memang sangat baik, tapi implementasi banyak tantangan dan tidak semulus apa yang kita bayangkan, itu pasti. Nah, dari Pak Bayu tadi, Pak Bayu sebenarnya secara tidak langsung sudah menerapkan disiplin positif, dan saya juga merasakan itu. Sebagai wali kelas, dulu dia acuh sampai saya panggil ke rumah menulis pernyataan. Di pelajaran TK dia rajin, tapi sikapnya ya tetap seperti itu. Tetap ya bawaan lingkungan, bawaan keluarga, pergaulan masih ke bawah. Tapi sudah masuk. Yang sebelumnya tidak sampai di lab, sudah sampai. Tapi di lab ya seperti itu. Nah, artinya bahwa kebutuhan hidup tadi memang harus terpenuhi. Jika tidak, salah satu maka dampaknya yang dimunculkan lebih ke sisi negatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan posisi kita sebagai guru, memang harapan di teori ini kita sebagai manajer. Bagaimana kalau tidak? Nah, kita guru kan bukan malaikat, katanya begitu ya. Kita tidak bisa membuat siswa itu seperti itu masuk juga di teori kontrol. Kita tidak bisa memposisikan siswa atau orang lain itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita memaksa yang baik itu yang seperti ini, padahal belum tentu itu yang terbaik. Nah, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, ini posisi kontrol. Harapan yang paling baik memang sebagai manajer kita merestitusi. Tetapi kendalanya dan kenyataannya tidak semua siswa harapannya manajer dengan restitusi itu kan biar mereka sadar sendiri dengan kesalahan yang mereka buat. Tetapi nyatanya tidak semua sadar kan begitu. Maka ada memang level yang ketika itu tidak bisa diterapkan ya kita memang harus memberikan efek jerah. Tidak bisa memang. Kita menyadari memang teori ini memang level yang paling bawah itu menghukum. Artinya guru nggak mau tahu sudah. Harapannya memang sebagai manajer kan begitu. Tetapi jika di posisi manajer tidak bisa, ya tetap ada level yang memang kita harus membuat efek jerah. Nah, harus diturunkan ya memang. Nah, artinya memang banyak faktor memang menghadapi anak-anak yang seperti itu. Artinya kita tidak seterusnya harus menerapkan segitiga restitusi. Kita juga mungkin bisa sebagai mungkin penghukum sekalipun kita harus perlukan untuk membuat efek jerah. Nah, meskipun kita hukum pun kadang masih tidak sederhana ini. Sulit sebenarnya, sulit sekali. Nah, itu banyak faktor. Cuman ya kembali yang tadi bahwa kita bukan malaikat, kita hanya memfasilitasi. Ketika kita sudah melakukan segala upaya yang terbaik, tidak berubah juga ya sudah mau bagaimana lagi. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Bu Reni dan Pak Yusron, saya juga sangat sepakat sekali. Tadi pertanyaannya Pak Bayu tentang teori Gaussen, Pak ya. Di teori Gaussen memang seperti itu disampaikan Pak, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu teorinya seperti itu Pak Bayu, dan sudah dengan praktekkan ternyata kan berhasil Pak Bayu tadi ya. Jadi si Ariel ini mau mengikuti pola jalannya Pak Bayu dengan baik.
Ternyata Bu Reni tadi sudah mempraktekkan juga membuat keyakinan kepada si Ariel, dan si Arielnya kan juga berubah, ya mau mengikuti pelajarannya Bu Renita. Kemudian Pak Yusuf juga tadi sudah menceritakan, sudah juga membuat keyakinan seperti itu, atau melakukan restitusi, segitiga restitusi, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran TIK. Jadi yang kita butuhkan hari ini menggerakkan guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan oleh Pak Bayu, Pak Yusro, Bu Renita, sehingga si Ariel ini itu akan tergerak sesuai dengan keyakinannya tadi, sesuai dengan kesepakatan keyakinan yang sudah dibuat oleh masing-masing guru itu tadi. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu semacam si Ariel ini tidak cukup untuk keyakinan kelas saja, bisa diturunkan menjadi keyakinan antar guru dengan siswa. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Jadi kalau budaya positif ini sudah bisa kita terapkan di sekolah ini, maka anak-anak semacam Ariel itu sebenarnya akan merasa bersalah kalau melihat temannya itu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya. Kita kan bagaimanapun kita kan ingin melihat siswa itu kan ceria, kita ingin melihat sekolah yang menyenangkan, kita ingin melihat pembelajaran di kelas itu kondusif. Nah kalau ini terjadi, bisa terjadi di semua kelas, anak-anak yang bermasalah itu kan menjadi sedikit kalau budaya positif itu sudah diterapkan. Akhirnya mereka akan mengikuti yang mayoritas. Kemungkinan yang terjadi seperti itu. Tapi kalau anak-anak seperti Ariel tadi tidak ada tindakan, justru akan mempengaruhi anak lain melakukan hal yang sama karena tidak ada tindakan. Maka untuk kita yang sudah tahu tentang teori budaya positif ini, ya segera kita lakukan. Masing-masing kalau di sini ada 15 orang, kita melakukan semua. Ini kan budaya yang positif. Akan menularkan virus-virus baik ini kepada guru-guru yang lain. Nah, menurut saya seperti itu. Monggo Pak Fatah mungkin ada tambahan. Baik, tambahan saya ya, terkait dengan permasalahan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu ya, namanya siswa itu pasti punya bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Ya, tapi kita sebagai guru bagaimana cara kita mendorong siswa ini menuntun mereka untuk ke arah yang lebih baik. Ternyata meskipun siswa itu dia maaf mungkin dari sikapnya kurang ya, dari karakter pembentukannya kurang, tapi ternyata juga banyak yang menjadi TNI, yang menjadi polisi ya, seperti itu. Yang penting kita nggak boleh menjudge bahwa anak ini suatu saat tidak berhasil. Itu kesalahan terbesar bagi seorang guru dan akan diingat terus oleh siswa. Iya, banyak cerita saya baca-baca di saya kan guru saya, dia sudah membuat saya itu down dengan mengatakan bahwa kamu tuh gak akan jadi orang sukses. Ternyata dia jadi dokter seperti itu. Saya juga pernah punya muridnya, mohon maaf ya, murid ini ibunya orangnya itu adalah guru saya. Waktu itu mungkin pernah terbesit, mungkin saya ingat ya. Kamu tuh intinya saya tuh pernah dicap ya, seperti itu, anak nakal dan sebagainya itu. Kamu itu nggak ada dari guru dan sebagainya. Ternyata anaknya sekarang murid saya seperti itu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi seorang anak di dapur seperti itu. Jadi walau bagaimanapun pasti mereka itu punya jalan masing-masing menuju kebahagiaannya dan kesuksesannya seperti itu. Itu masukan dari saya ya. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu CGP sudah menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Bagaimana Pak Bayu, apakah sudah puas dengan jawaban dari teman-teman CGP?
Puas? Alhamdulillah sudah puas. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Lela, apa Lela? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hidup ini tidak mungkin tidak terjadi yang namanya penyimpangan. Kita berbicara mengenai ada tadi yang pasti di situ ada suatu penyimpangan seperti itu. Tapi hanya saja bagaimana kita menekan penyimpangan itu lebih kecil atau tidak mengurangi seperti itu. Nah, maka yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana aksi yang akan dilaksanakan oleh para calon CGP ini untuk menularkan perilaku baik, budaya positif, budaya baik kepada guru-guru yang lain. Caranya bagaimana? Lebih ke actionnya seperti itu. Saya langsung memberikan linknya ke saya. Ya, terima kasih Bu Laila atas pertanyaannya. Begini, di sekolah ini kan ada kesiswaan, ada BK, ya, dan kami ini bekerja sama, harus kolaborasi dengan semuanya, ya kan? Dan semua punya prinsipnya masing-masing. Saya sadar kesiswaan itu merupakan polisinya sekolah. Jadi kalau menurut saya mereka tuh sebenarnya sudah punya aturan sendiri dan sudah merasa apa yang sudah mereka lakukan tuh berhasil. Buktinya ini loh ada perubahan kan gitu. Nah jadi kami tentunya tidak bisa menggurui, ya kan? Menggurui tidak apa ya, bukan kewenangan kita menggurui orang lain. Nah kalau melihat BK sebagai manajer itu sering, karena apa? Duduk bersama, langsung tatap-tatapan dengan siswa itu sering saya melihat di BK seperti itu. Nah kalau aksi kita ya menurut saya untuk menyebarkan ke semua guru, ya tentunya pembebasannya harus mengundang seluruh guru. Tentunya itu ketika rapat mungkin ya, kalau ada rapat mungkin Bapak Kepala, Pak Imam mengadakan rapat, kita bisa sambil menjelaskan tentang budaya positif ini. Nah kalau untuk aksinya langsung ke Ariel atau ke anak-anak yang lain, Hilda atau Enggar atau siapapun itu kita lakukan sendiri ketika pelajaran dulu mungkin ya Pak. Ya ketika pelajaran dulu kita terapkan seperti itu. Ya, siapa yang mengajar IPS 1, 2, 3, IPA 6 mungkin kita bisa menerapkan seperti itu. Kalau untuk di kelas saya mengajar kelas 11, insya Allah tidak ada yang permasalahannya yang sangat kompleks seperti itu. Nah untuk aksinya mungkin bagaimana ke depannya teman-teman? Oke, kalau bicara aksi yang pertama mungkin ke guru yang pasti ya ini salah satunya di sini. Nah kalau bicara aksi yang pasti kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Masih calon dan masih berproses. Artinya kami pasti butuh dukungan kepala sekolah dan pihak manajemen. Kita siapa dan kita tidak mungkin berjalan berempat. Ini tanggung jawab kita semua, seluruh guru. Kalau bicara kesiswaan itu polisinya sekolah, kalau BK itu lembaga pemasyarakatan sekolah. Karena endingnya semua dilempar ke BK gitu, itu luar biasa sekali. Maka kita nggak bisa jalan sendiri. Kalau aksinya ya kita semua menyamakan persepsi dalam artian bahwa ini loh ada teori yang paling baik memang restitusi. Ketika tidak mungkin, ya itu harus kita buat sebuah kesepakatan bagaimana kita tidak bisa kita harus restitusi bagaimana caranya. Nyatanya tidak menghasilkan, memang harus ada efek jerah, memang diperlukan itu. Ya contohnya di masyarakat aja. Ya kita ketika salah kita dihukum, tidak bisa direstitusi selamanya tidak bisa.
Nah kalau untuk aksi yang secara langsung, kebetulan saya mengajar semuanya, 1, 2, 3 IPS saya mengajar semuanya. Dan memang yang saya rasakan sebelum saya mengajar ini, sebelum belajar di JTB ini, bahkan sampai di level saya itu malas masuk kelas itu. Karena ada siswa yang merasa saya tidak nyaman masuk di situ. Betul ya? Itu yang saya rasakan, itu benar. Sampai saya malas sudah saya masuk di kelas itu malas karena ada si A si B. Ketika dia tidak masuk, dia sakit, dia apa? Saya senang. Itu yang saya rasakan sampai di level itu. Nah, maka saya merasakan, saya masih di level mana ya? Di teman aja saya tidak, begitu. Di teman aja saya tidak, karena saya sampai dibuat tidak nyaman dengan oknum-oknum lagi. Nah, itu yang aksi saya yang saya lakukan, ya mulai membuat saya malas juga. Nanti mau gimana lagi? Sudah tuntutan, dan itu tuntutan kepada saya di modul ini saya harus bisa menerapkan restitusi itu tadi. Itu aksi yang memang saya lakukan secara real dari diri saya sendiri. Kalau untuk ajukan, saya membutuhkan orang-orang di atas saya, dan di sini semua ini atasan-atasan saya semua ya. Jadi nanti saya juga bakal mencari mungkin praktik baik dari senior kami di JPP dan Buniati ini seperti apa, mungkin yang sudah dilakukan. Yang jelas untuk aksi Bulaila, untuk aksi ini nanti ada yang aksi dari diri saya sendiri atau aksi mengajak orang lain. Kalau mengajak orang lain pasti saya meminta bantuan kepala sekolah yang pasti lewat mungkin komunitas belajar dari Jumat, itu mungkin ada diagendakan untuk diseminasi di salah satunya. Itu dari saya. Baik, saya terkait dengan aksi nyata yang dilakukan, benar sekali saya sepakat dengan Bapak Yuson bahwa hari ini kita menghadiri kegiatan ini sebenarnya ini sudah salah satu langkah awal kita mengajak Bapak Ibu guru semua yang ada di SMA Negeri Bangli, meskipun di sini masih terbatas ya, itu untuk sama-sama bergerak ya, yaitu memberikan pengaruh ya, atau membuat sebuah budaya yang positif. Tentunya itu tidak bisa melakukan ini sendirian seperti itu. Tapi pada dasarnya itu memang harus dimulai dari diri kita pribadi terlebih dahulu seperti itu. Yang paling mudah yang misalkan kita lakukan dalam pembentukan budaya positif yang pertama ini ya 5S tadi itu, senyum, salam, sapa, seperti itu ya, sopan, santun. Ketika kita memberikan contoh real kepada siswa itu pasti akan melihat gitu loh. Oh ternyata guru ini mulai senyum ya, ternyata mereka akan mudah menyapa kita seperti itu. Tapi kalau sudah kalau punya ini merengut ya, gilar, mau senyum aja, dikit-dikit siswa itu seperti itu. Jadi intinya kalau kita mau dihargai maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Untuk siswa kita menyayangi mereka seperti itu. Jadi pasti ada timbal balik. Jadi kalau kita senang kepada siswa-siswa, senang juga dengan kita, dan sebaliknya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk budaya positif yang sudah kita lakukan, ya ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan bersama-sama. Apalagi ada program proyek P5 tadi yang misalnya toleransi, kolaborasi bersama-sama membuat adat istiadat dalam sebuah karya itu ya, saling menghargai. Apalagi ketika siswa itu sudah sholat berjamaah gitu misalnya, itu salah satu contoh budaya positif yang ada di SMA Negeri Tanggul. Dan yang agama yang lain yang beragama itu melakukan sikap yang toleransi seperti itu, dan kita mendukung itu seperti itu. Jadi itu adalah contoh yang bisa kita lakukan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu JDP atas jawaban pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Laila. Bagaimana Bu Laila, apakah puas dengan jawaban dari teman-teman JDP? Alhamdulillah sudah puas ya. Mengingat waktunya terbatas nih Bapak Ibu, karena harus ada kegiatan lain. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Saatnya di sesi penutup.
Mari kita tutup bacaan ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya supaya tidak kantuk, pantun dulu nih. Beli sepatu di Surabaya. Warnanya putih sangat mempesona. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah menghadiri acara diseminasi ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Amin. Dan saya ingin menggarisbawahi bahwa semoga budaya positif di SMA 2 Tamrin ini bisa terlaksana. Salah satunya dari diri kita sendiri. Intinya sebagai guru kita harus menjadi teladan bagi peserta didik kita. Karena tugas kita sebagai guru adalah menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Semoga Semadata semakin jaya. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.